Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya, Sukijan, atau biasa dipanggil dengan Pak Suki. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pecahan. Baik, langsung saja, apa sih yang dimaksud dengan pecahan? Nah, pecahan adalah bagian dari yang utuh atau bagian dari keseluruhan. Nah, di sini saya contohkan sebuah pizza yang utuh. Nah, di sini terbagi-bagi menjadi beberapa bagian, ya. Lanjut. Nah, kita akan mengenal lebih dalam, lebih detail lagi pecahan itu seperti apa. Nah, pada kali ini saya contohkan di sini ada 1/2. Nah, 1/2, 1 ini di atas disebut sebagai pembilang. Dan 2 di bawah ini disebut sebagai atau dinamakan sebagai penyebut. Nah, baik. 1 ini dari mana? Nah, kalau kita gambarkan dalam sebuah, di sini ada sebuah lingkaran ya. Nah, 1 ini sebuah bagian yang saya warnai. Nah, dan 2 ini dari bagian keseluruhan ini. Sehingga yang berwarna kuning ini disebut 1/2 atau disebut setengahnya, ya, 1/2. Nah, berikutnya lagi kita lihat lebih detail kembali. Nah, di sini saya contohkan sebuah pizza. Nah, bagian ini dinamakan 1/2 karena bagian ini sebenarnya tadinya adalah utuh, ya. 1 ini berasal dari 1 bagian ini dan 2 ini penyebutnya berasal dari jumlah keseluruhannya, ya. Ada pizza ini 1 dan di sini sebenarnya ada pizza kedua yang kita blok. Nah, baik. Berikutnya lagi di sini ada buah kiwi atau buah sirsak. Bisa juga boleh sirsak, boleh kiwi ya. Di sini ada 1 bagian yang terlihat dan ada bagian lainnya. Jadi sebenarnya ada 2 bagian. Tapi yang bernilai setengah itu adalah bagian yang terlihat ini saja. Atau yang bernilai 1/2 itu bagian yang terlihat ini. Baik. Nah, 1 tadi disebut apa? Pembilang. Dan 2 dinamakan sebagai penyebut. Ya, next. Berikutnya. Nah, ini beberapa contoh 1/2 atau 1/2 dari bentuk-bentuk yang lainnya. Di sini ada bentuk bintang. Nah, yang diarsir ini nilainya 1/2. Nah, di sini juga ada bentuk lingkaran yang dibagi menjadi 8 bagian, tapi yang diarsir semuanya ini bernilai 1/2 nantinya. Kenapa bisa seperti itu? Nah, coba kita lihat pelan-pelan. Nah, di sini yang diarsir ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 bagian yang diarsir atau diwarnai. Sehingga pembilangnya kita tulis 4. Dan jumlah keseluruhannya di sini ada 8 bagian. Sehingga penyebutnya kita tulis 8. Nah, sekarang berarti hasilnya 4/8. Nah, 4/8 ini kita bisa sederhanakan menjadi 1/2 dengan cara kita bagi 4 dan penyebutnya kita bagi 4. Jadi, atas bagi 4, bawah bagi 4. Jadi, 4 dibagi 4 nilainya 1, 8 dibagi 4 nilainya 2. Oke. Nah, di sini juga ada contoh lain. Ini sebuah kotak yang terdiri dari 4 bagian, yang diarsir ada 2. Ya, sehingga di sini pembilangnya 2 dan penyebutnya 4. Dan nilai sebenarnya adalah 1/2. Kenapa bisa seperti ini? Ya, karena di sini 2/4 kita bagi 2, ya, atas bagi 2, bawahnya bagi 2. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. Nah, di sini juga ada contoh berikutnya lagi. Ada kotak juga yang di sini ada 6 bagian. Ada 6 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tapi yang diarsir ada 3 bagian. Sehingga kita tulisnya 3/6. Ya.
3/6 ini bernilai 1/2, sama. Kenapa? Karena kita sederhanakan dengan cara kita bagi 3. Atas bagi 3, 6-nya bagi 3. 3-nya dibagi 3, 6-nya dibagi 3, hasilnya 1/2. Nah, di sini ada lingkaran juga yang terdiri dari 4 bagian dan yang diarsir ada 2 bagian. Sehingga yang diarsir ini bernilai 2/4. Nah, dari keseluruhannya ini ada 4 ya. Sehingga ini kalau kita sederhanakan menjadi 1/2. Nah, kalau ini sama ya, seperti yang penjelasan sebelumnya tadi. Kita lanjutkan lagi. Di slide berikutnya, ada 1/3 atau disebut dengan 1/3. 1/3 ini adalah nilai dari yang terlihat di sini. Nah, gambar yang pizza yang terlihat di sini nilainya adalah 1/3. Nah, tadi kembali saya tekankan lagi bahwa 1 ini sebagai pembilang dan 3 ini sebagai penyebut. Ya. Nah, oke, baik, itu 1/3 atau 1/3. Ya, 3 ini tadi kalau dari lihat gambarnya dari jumlah keseluruhan dari bagian ini. Ada 3. Ya. Next. Nah, 2/3. Nah, 2/3 itu berarti 2 yang diarsir, 3 dari jumlah keseluruhan. Nah, 2 yang diarsir ini ada 2 yang berwarna hijau, dan dari 3 ini dari jumlah keseluruhan bagiannya ini ada 3 bagian. Ya, saya tekankan kembali, 2 ini pembilang, di atas, bawah dinamakan sebagai penyebut. Ya, betul. Next, 1/4. 1/4 itu disebutnya 1/4. 1/4. Nah, yang bernilai 1/4 di sini adalah ini. Bagian yang sedikit dinaikkan, sedikit saya geser ke atas sedikit ini ya. Ini nilainya adalah 1/4. Nah, oke. Nah, di sini coba cari mana yang termasuk 1/4 yang diarsir, yang bernilai 1/4. Apakah ini 1/4? Ini 1, betul, ini yang diarsir 1. Tapi apakah dari 4 bagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata salah. Berarti ini bukan 1/4. Apakah ini 1/4 yang diarsir? Yang diarsir di sini ternyata ada 1, 2, 3. Berarti ini bukan 1/4. Apakah di sini yang diarsir bernilai 1/4? Di sini yang diarsir ada 1 dari 4 bagian. Betul, berarti ini adalah 1/4. Dan ini apakah 1/4 yang diarsir? Betul juga, karena yang diarsir ada 1 dari 4 bagian. Ya. Apakah ini 1/4? Tidak. Kenapa? Karena di sini ada 4 yang diarsir, kebalik ya. Ya. Harusnya ini adalah 4/5 karena dari 5 bagian. Kalau ini yang diarsir ada 2. Bagian keseluruhannya ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 2/8. Nah, 2/8 ini kalau kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2, nah, menjadi 1/4. Berarti ini adalah 1/4. Iya, 1/4. Betul. Ini adalah quarter atau 1/4. Apakah ini 1/4 juga? Nah, kita lihat. Ini ada 2 yang diarsir. Dari berapa bagian nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 2/8. Sama seperti ini tadi. Ya, sama. Jadi ini juga 1/4. Kalau ini yang diarsir 1. Dari berapa bagian nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 1/8. Jadi ini bukan 1/4. Oke, ini beberapa contoh latihan soal ya. Kita next berikutnya 1/5. Nah, ini yang diarsir nilainya adalah 1/5. Nah, 1 ini sebagai pembilang, 5 sebagai penyebut. Nah, kenapa ini disebutnya 1/5? Karena 1 yang diarsir dari 5 bagian yang utuh.
Oke, next. Ini 1/8. Kenapa langsung loncat ke 1/8? Saya rasa yang lainnya bisa, ya. 1/6, 1/7 saya rasa bisa, karena sama, dasarnya sama kayak yang lainnya juga. Coba kita lihat di sini. Nah, 1/8 berarti ini 1/8 ini adalah nilai dari bagian yang diangkat dikit ini, yang mau dimakan, ya. Ini nilainya adalah 1/8. Kenapa? Karena satu bagian ini dari 8 bagian keseluruhan. Ya, satunya ini sebagai pembilang, 8-nya ini penyebut. Nah, 8 ini dari mana? Kok bisa ada 8? Dari semua bagian ini. Ada 8 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bagian. Satunya dari mana? Dari yang diarsir atau yang diangkat ini. Yang mau dimakan ini hanya 1/8 bagian. Baik, semoga ini bisa dipahami, ya. Sekilas penjelasan berkaitan dengan pecahan, dan ini hanya mengenal terlebih dahulu. Kalau kita sudah kenal, nanti kita akan memperdalam kembali. Oke, coba kita lihat 1/8 kembali. Nah, ini nilainya 1/8, ya. Yang berwarna kuning ini 1/8. 1 itu sebagai pembilang, 8 sebagai penyebut. Nah, di sini ada sebuah kuis. Enter in the comment. Nah, baik, ini nanti dijawab oleh semua, boleh siapa saja yang melihat video ini menjawab komen, ya. Komentar berapa per berapa di sini. Kalau komentar nomor 1 berapa per berapa, nomor 2 berapa per berapa, nomor 3 berapa per berapa, nomor 4 berapa per berapa. Yang diarsir, ya, atau yang berwarna ini. Nomor 5 berapa per berapa, ini yang diarsir, ya. Dan ada kuis berikutnya, sama jawabannya, masih di nomor 6, answer in the comment, berarti jawab di kolom komen. Nah, pada pecahan 2/3, nah kalau pecahannya 2/3, penyebutnya berarti angka berapa nih? Ya, gampang lah, ya. Berarti penyebutnya silakan ditulis di kolom komen. Nomor 6 berapa jawabannya? Angka berapa? Ya, nomor 6 titik. Oke. Nomor 7, pada pecahan 1/5, pembilangnya angka berapa? Oke. Nomor 8, pada pecahan 2/5, angka 5 dinamakan sebagai apa? Nah, jawabannya ada 2. Pilihannya ada 2, ya. Antara pembilang atau penyebut. Oke. Nomor 9, pada pecahan 3/8. Angka 3 di sini, ya, angka 3 di sini dinamakan sebagai apa? Nomor 10, terakhir, pada pecahan 1/4, penyebutnya angka berapa? Penyebutnya apakah angka 1 atau angka 4? Nah, itu, ya, clue-nya. Baik, sekian penjelasan berkaitan dengan pecahan. Ya, sudah cukup. Jangan lupa bagi yang belum subscribe untuk di-subscribe channelnya. Dan boleh di-share ke teman-teman dimanapun berada. Terima kasih. Sampai jumpa.